Shalom anak-anak, salam sehat buat kita semua. Semoga anak-anak pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, dan semoga juga masih tetap semangat di dalam mengikuti pelajaran ya. Oke anak-anak, materi kita hari ini kita akan membahas yang namanya diagram Venn. Sebelumnya kita sudah membahas materi kita tentang menyatakan himpunan, yaitu menyatakan himpunan itu dapat dilakukan dengan cara misalnya menyatakan dengan kata-kata, menyatakan dengan mendaftarkan anggota himpunan, dengan cara juga notasi pembentuk himpunan. Itulah dia menyatakan himpunan. Nah, sekarang kita masuk ke diagram Venn. Nah, diagram Venn ini juga termasuk menyatakan himpunan juga. Cuma diagram Venn ini menyatakan himpunannya seperti apa? Dia menggunakan gambar ya. Jadi ini kita menyatakan himpunannya dengan menggunakan gambar. Oke, mari aja kita lihat lanjut berikutnya. Oke, ini dia. Oke. Diagram Venn. Himpunan dapat dinyatakan dengan kata-kata. Nah, ini yang sudah pernah kita bahas ya. Dengan kata-kata, notasi pembentuk himpunan, dan mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, ini yang ketiga ini sudah kita bahas ya sebelumnya ya. Selain dari itu, himpunan dapat dinyatakan juga dengan gambar. Nah, himpunan itu juga selain dari yang ketiga ini, himpunan yang dari yang ketiga ini dapat dinyatakan juga dengan gambar. Atau disebut juga gambar itu diagram. Nah, diagramnya diagram apa? Ini dia ya. Diagramnya yang dinyatakan dalam bentuk diagram Venn ini adalah diagram Venn ya. Jadi gambarnya itu atau bentuk diagramnya diagram Venn. Oke. Bentuk diagram Venn ini nanti bentuknya seperti gambar ini. Nah, ini gambarnya berbentuk persegi panjang. Jadi digambarkan dalam bentuk persegi panjang atau bisa juga digambarkan ke dalam bentuk persegi. Jadi bisa digambarkan dalam bentuk persegi panjang atau dalam bentuk persegi. Jadi diagram Venn itu bentuk gambarnya pertama kita gambarkan dalam bentuk persegi panjang atau bentuk persegi. Nah, bentuknya seperti inilah. Oke ya, mari kita lihat lanjutnya. Nah, cara membuat diagram Venn itu yang pertama ini kita lihat himpunan semesta. Himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di pojok kiri atas itu diberi simbol S. Nah, diagram Venn itu kamu buat ada di pojok kiri atas. Ini kan pojok kirinya nih, kiri atas ini S, lambangnya S. Itu adalah himpunan semesta. Ini ya harus huruf besar ini ya. S ini adalah merupakan himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang semua yang berada di dalam diagram Venn ini. Jadi di dalam diagram Venn ini semua bilangan-bilangan ada di diagram Venn itu disebut himpunan semestanya. Himpunan semua yang menjadi pokok pembicaraannya. Itulah dia pengertian himpunan semesta. Jadi semua yang ada di dalam diagram Venn ini itu adalah merupakan himpunan semesta atau merupakan anggota-anggota daripada himpunan semestanya. Oke ya. Lalu katanya di dalam diagram itu katanya diberi apa ini? Diberi huruf simbol S. Itulah himpunan semestanya ya. Oke, jadi ini merupakan adalah anggota-anggota himpunan semestanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lalu yang kedua, cara menggambar keduanya. Tadi yang pertama adalah buatlah gambar persegi panjangnya. Untuk menggambarkan diagram Venn, buatlah gambar persegi panjangnya atau gambar persegi. Lalu beri di pojok kiri atasnya simbol S. Simbol S itu adalah merupakan himpunan semesta. Himpunan semestanya adalah himpunan yang semua yang ada di dalam diagram Venn itu himpunan semesta. Jadi yang di dalam semua ini merupakan himpunan semestanya. Himpunan semesta. Oke, lalu yang kedua, syarat penggambarannya adalah setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah noktah. Ya. Jadi setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah noktah. Noktah itu titik. Ya, dilambangkan di dalam persegi panjang itu. Setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah noktah atau titik di dalam persegi panjang. Nah, ini dia. Setiap anggotanya itu diberi titik atau noktah ya. Atau gambar yang berikut ini kita lihat. Nah, ini semua ada titiknya nih anggota-anggotanya. Diberi noktah atau titik. Ya, itu konsep itu syaratnya harus dibuat ya. Jadi dibuat. Nah, oke, diberi titik. Cuma gambar yang kedua ini nanti
ada syarat yang berikutnya ya. Syarat yang ketiganya ini yang berikutnya, nanti ini gambar syarat yang berikutnya. Oke ya. Jadi pertama tadi buatlah gambar persegi panjang atau persegi panjang atau perseginya, lalu berikan di pojok kiri atasnya simbol S. Itulah langkah penggambarannya ya. Baru anggota-anggotanya diberi titik atau noktah. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta, setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Nah, jadi inilah misalkan himpunan S-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan inilah nanti yang merupakan himpunan yang termuat di dalam himpunan semestanya. Nah, ini yang termuat di dalam himpunan semestanya. Jadi anggota himpunan A ini yang semua diambil dari himpunan semesta. Nah, ini 3, 4, 6, 9. 3, 4, 6, 9. Jadi himpunan inilah yang merupakan kurva ini tadi ya. Setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta itu ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Jadi gambarnya seperti ini. Dia bentuknya nanti kurvanya seperti ini, lingkaran-lingkaran seperti ini. Nah, inilah yang termuat 3, 4, 6, 9 tadi. Inilah yang merupakan anggota himpunan A-nya tadi. Jadi diberi kurva. Ya, jadi kurvanya dalam bentuk-bentuk lingkaran seperti ini. Oke ya, paham ya? Kita lihat berikutnya. Ini dia tadi 3, 4, 6, 9. Nah, ini semuanya merupakan anggota himpunan semesta. Tidak boleh di luar dari himpunan semesta. Oke. Nah, kita lihat contoh-contoh berikutnya. Oke, misalkan ada contoh yang pertama seperti ini. Buatlah diagram Venn. Misalkan ada pertanyaan seperti ini. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Nah, ini himpunan semesta. Berarti himpunannya kita buat ke dalam bentuk persegi panjang atau persegi. Nah, dia anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini dia kita buat persegi panjangnya. Baru di pojok kirinya kita buat himpunan semestanya, lalu kita buat anggotanya. Ini letak-letak anggota-anggota ini bebas saja ya. Mau satunya di sini kita buat terserah, duanya di sini di bawah sini atau di sini di mana, letaknya terserah sepanjang dia masih di dalam diagram Venn ini ya. Oke, jadi letak anggota-anggotanya terserah di mana letaknya sepanjang dia masih di dalam diagram Venn ini. Oke. Di dalam persegi panjang ini. Oke, inilah dia contoh yang pertama. Untuk contoh pertama bisa dipahami ya, kalau hanya begini pertanyaannya gambarnya seperti ini. Oke, yang berikutnya contoh kedua. Perhatikan bentuk-bentuk cara menggambarkan diagram Venn ini ya. Ikuti contoh 1 sampai contoh-contoh yang selanjutnya ya. Oke, contoh 2, ikuti lagi yang kedua ini. Nah, buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Nah, ini himpunan semestanya. Lalu himpunan semesta itu ada bagian-bagiannya lagi. Nah, ini bagian-bagiannya. Bagiannya itu adalah anggota himpunan A. Nah, himpunan A itu 1, 3, 5. Nah, si bagian-bagiannya ini harus semua yang dari himpunan semesta. Nah, ya. Jadi tidak boleh himpunan yang termuat ini atau yang bagiannya itu di luar dari himpunan semesta. Ini 1, 3, 5 nih ada semua di sini nih. 1, 3, 5 ada. Jadi tidak boleh ini misalkan A itu 1, 3, 5, 9. Nah, 9 tidak ada di sini, nggak bisa. Jadi bagian daripada himpunannya itu yang kita buat di sini tidak boleh di luar dari himpunan semesta. Semua merupakan anggota himpunan semesta ya. Oke ya. Jadi himpunan semestanya harus bagian-bagiannya itu harus merupakan bagian daripada anggota himpunan semestanya. Oke. Bagaimana penggambarannya? Nah, ini kita gambar nih. Kita gambar dulu yang merupakan bagian dari himpunan semestanya dalam bentuk kurva. Ya, bagiannya katanya itu dalam bentuk kurva penggambarannya. Ini dia. Kita gambar. Nah, ini buat anggota himpunan A-nya itu 1, 3, 5. Ingat jangan lupa noktanya ya. Noktanya. Lalu kita buatlah sisanya. Sisanya berarti yang belum, kan yang di dalam ini semua kan merupakan himpunan semesta. Jadi walaupun di dalam kurva ini kan merupakan anggota himpunan semesta semua. Semua yang ada di dalam ini adalah merupakan himpunan semesta. Nah, cuma ini menjadi bagiannya. Anggota itu menjadi bagian anggota himpunan semestanya. Jadi anggota CA itu 1, 3, 5. Nah, sudah ada 1, 3, 5-nya berarti yang belum berarti 2, 4, 6, 7. Nah, ini jadi sudah lengkap ya. Anggota himpunan semestanya kan 1 sampai 7. Coba kita cek, sudah benar enggak? 1 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sudah sesuai dia anggota himpunan semestanya, berarti ini gambar sudah selesai. Oke ya.
Bisa dipahami ya. Oke, perhatikan contoh-contohnya ya. Oke, contoh yang berikutnya, cara penggambaran berikutnya. Oke, ini kita lihat. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Nah, himpunan semestanya kita lihat ini 1, 2, 3. Nah, ini kan ada titik 3 nih. Nah, titik 3 ini menyatakan dan seterusnya. Dan seterusnya tapi sampai 8. Nah, kalau nggak ada 8 tadi di sini, titik 3 saja berarti dan seterusnya, tapi tidak ada batasnya, tak terhingga dia kalau tidak ada angka 8-nya ya. Kalau ada titik 3 beri seperti ini. Oke, tapi ini ada titik 3 lalu dibatasi oleh dengan 8, berarti ini ada batasnya ya sampai 8 ya. Oke, 1 sampai 8 ini. Oke, ini berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, baru si anggota si A berarti ini bagian daripada himpunan S-nya. 2, 4, 6. Nah, ini harus merupakan anggota himpunan semesta. Nah, 2, 4, 6 ini ada di himpunan semestanya nih, ada dia. Jadi tidak boleh di luar dari himpunan semesta. Jadi misalnya A 2, 4, 6, 12 nggak bisa. 9 juga nggak bisa, 10 nggak bisa ya. Karena nggak ada himpunan semestanya yang bilangan tadi yang kita sebutkan tadi 12 atau 10 ya. Tidak ada. Baru yang si B-nya 1, 5, 7. Nah, ada di sini ya. Ada di sini. Jadi bagian-bagian himpunan ini si A, si B atau himpunan berikutnya lagi di bawah ini entah si C itu harus merupakan himpunan semestanya. Tidak boleh di luar dari himpunan semesta anggota-anggotanya. Oke, lalu bagaimana cara penggambarannya? Nah, pertama kita gambar dulu yang bentuk kurva dulu, yang bagian-bagiannya dulu. Yang bagiannya kan si A dengan si B kita buat dulu. Nah, waktu kita lihat si A dengan si B ini tidak ada yang sama anggotanya ya. Nah, mereka ini berbeda-beda. Si A itu 2, anggotanya 2, 4, 6. Si B 1, 5, 7. Apabila bagian himpunan semesta ini si A si B ini tidak ada yang sama, maka gambar kurvanya bentuknya seperti ini. Dia terpisah dia ya. Nah, kalau tidak ada yang sama gambarnya terpisah seperti ini. Oke, ini dia 2, 4, 6 ini ya. Baru si B-nya 1, 5, 7. Nah, ini dia. Lalu sisanya itu adalah di luar dari kurva yang 2 ini. Berarti yang belum 3, 8 ya. Coba kita cek apakah sudah sesuai 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Berarti penggambarannya sudah selesai. Sudah kita buat ini 1 sampai 8. Paham ya? Oke, kita lihat contoh berikutnya. Perhatikan setiap contoh-contohnya ya. Nah, sekarang coba kita lihat gambaran berikutnya. Contoh yang keempat. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Nah, ini himpunan semestanya 1 sampai 10. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bagiannya ada anggota himpunan P 1, 3, 5, 9. Baru anggota himpunan Q 2, 3, 5, 8. Nah, sekarang yang paling pertama kita gambar adalah yang bagiannya dulu. Bagian-bagian daripada himpunan semestanya nih, yaitu si P dengan si Q. Nah, lalu kita lihat si P dengan si Q itu ada nggak anggotanya yang sama. Nah, ternyata kita lihat anggota yang sama ada nih. 3 di sini, 5 di sini, 5 di sini. Nah, ada 2 anggota yang sama, yaitu anggotanya 3 dan 5. Ya, bilangan 3 dan 5 itu sama. Nah, apabila kita lihat ada anggota yang sama dan ada anggota yang tidak sama di antara kedua bagian himpunannya, maka kita gambarkannya dia bentuknya berpotongan seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ingat ya, perhatikan ya setiap gambar-gambarnya ya. Kalau dia ada anggota bagian himpunan S itu atau himpunan semesta ini, himpunan bagiannya ada yang sama, ada yang tidak anggotanya, maka gambarnya terpotong seperti ini. Ya, berpotongan begini ya. Nah, yang sama itu ini udah terbagi menjadi 3. Ini bagian pertama, ini bagian kedua, ini bagian ketiga. Nah, yang bagian kedua ini yang di sini hasil perpotongannya itu yang sama. 3, 5 ya. Ini dia yang sama 3, 5. Nah, itu dia. Lalu di himpunan P ini kan anggotanya kan 1, 3, 5, 9. Nah, sementara 1, 3-nya kan sudah ada nih. 3, 5-nya sudah ada. Nah, 3, 5-nya sudah ada. Ini kan lingkarannya atau kurva yang P ini. Nah, 3, 5-nya sudah ada. Berarti yang belum tinggal 1, 9. Tambahkan aja 1, 9-nya nih. 1, 3, 5, 9. Sesuai ya. Nah, yang Q kan ini dia. Nah, di sini anggota 3, 5-nya sudah ada. Berarti yang belum 28. Berarti buat tinggal 28. Nah, jadi
2358. Oke, sisanya yang belum inilah 4, 6, 7. Kita lihat, ini kan 1 sampai 10 S-nya. Kita cek lagi balik. Apakah sudah lengkap semua himpunan semestanya? Oke, terakhir yang kita lihat himpunan semestanya. Apakah sudah semua lengkap anggota-anggota yang ada di dalam persegi panjang ini ya? Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi yang di luar dari kurva ini itu di luar sini ya. Oke, jadi sudah lengkap semua anggota yang sudah kita buat. Oke ya, paham ya untuk penggambaran diagram pen ini ya. Oke, mari kita lihat, perhatikan lagi untuk penggambaran. Ini kita lihat gambarnya berbeda lagi. Makanya setiap gambar, setiap bentuk soalnya kamu diperhatikan ya, bagaimana bentuk gambar-gambar diagram pennya ya. Oke, contoh kelima, buatlah diagram pen dari himpunan berikut. Nah, himpunan semestanya ini kita buat dari 1 sampai 11. Berarti ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, lalu ada bagian-bagian himpunan si semesta ini atau S ini, itu yaitu himpunan M dan himpunan K. Himpunan M itu 3, 5, 7, si K itu 2, 3, 5, 7, 9. Nah, lalu kita lihat yang paling pertama, ingat ya, kita gambar yang bentuk kurvanya dulu ya, atau bagian daripada himpunan S ini ya. Berarti si M, si K-nya ini kita gambar. Nah, waktu kita mau gambar, kita lihat dulu anggotanya ada yang sama nggak nih. Nah, di sini kita lihat anggota si M ini ada yang sama dengan anggota himpunan K. Nah, waktu kita lihat si M ini semuanya ada di K. Nah, 3 ini ada, 5 ada, 7 ada. Nah, apabila anggota si M ini semuanya berada di K, atau sebaliknya si K ini ada semuanya di M, itu gambarnya nanti bentuknya seperti ini. Nah, jadi bentuk dalam satu lingkaran begini dia. Ya, jadi si M ini kan berada di himpunan K. Anggota si M ini berada di anggota himpunan K. Nah, jadi inilah dia. Jadi yang terbesarnya kan si himpunan K-nya. Nah, oke, pertama kita buat dulu himpunan K-nya. Kurva K-nya baru kurva M-nya. Nah, baru kita buatlah anggota-anggotanya. Nah, si M dulu yang kita buat ya. Nah, jadi kan si M ini kan berada di K. Kita buat begini. M berada di dalam si himpunan K ini. Nah, ini dia buat ini M. Anggotanya adalah 357. 357. Nah, si K itu kan 357 juga ada. Berarti yang belum 29. Tinggal buat aja 29. Nah, kita cek dulu anggota si K-nya 23579. 23579. Oke, sudah selesai untuk penggambaran kurva anggota himpunan M dan himpunan K-nya. Tinggal himpunan semestanya. Nah, yang belum berarti tinggal 1, 4, 6, 8, 10, 11. Nah, kita cek, kita buatlah di luar ini. Yang belum himpunan semestanya, kita cek. Ini 1 sampai 11. Berarti harus kita lihat, harus anggotanya yang di dalam sini harus 1 sampai 11. Tidak boleh tidak ada, harus semua ada, lengkap dia ya. Itu harus lengkap semua anggota himpunan S-nya. Kita cek. Ini 1 sampai 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sudah lengkap semua. Ya. Jadi himpunan semesta yang ini yang 1 sampai 11-nya sudah lengkap semua berada di sini. Oke, seperti itulah cara menggambarkan diagram pen. Jadi perhatikan semua bentuk-bentuk pertanyaan soalnya ya, Nak. Oke, biar paham cara penggambarannya. Nah, ini kalau bentuk pertanyaan seperti inilah gambarnya. Oke. Nah, sekali lagi coba perhatikan yang contoh 4. Kalau misalnya begini pertanyaannya, ada anggota P dan anggota Q-nya ada yang sama dan tidak, berarti gambarnya seperti ini berpotongan. Lalu kita lihat ini apabila anggota-anggotanya itu bagian-bagian CS itu tidak ada yang sama sekali, berarti gambarnya berpotongan seperti ini. Terpisah gambarnya ya. Nah, kalau dia yang bentuk contoh 5, kalau dia semuanya anggota himpunan ini berada di K atau sebaliknya K berada semua di M, berarti itu dalam bentuk gambarnya seperti ini. Dia dalam satu gambar begini ya. Oke, jadi ada di dalam 2 seperti ini. Oke, jadi demikianlah materi pembahasan kita untuk mengenai diagram pen. Semoga materi ini bisa dipahami oleh anak-anak semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semua. Shalom.